Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anissa Hamidi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2421014. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Manfaat Sistem Informasi. Di mana topik yang akan saya bahas di sini adalah apa itu sistem informasi serta manfaat-manfaatnya secara umum dan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan juga pemerintahan. Jadi sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi memainkan peran penting dalam dunia modern, membantu organisasi mengolah data, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan. Saya akan membahas manfaat utama dari sistem informasi secara umum. Yang pertama, efisiensi operasional. Mengotomisasi tugas rutin seperti pengolahan data dan pencatatan transaksi, menghemat waktu dan tenaga kerja, serta mengurangi kesalahan manusia. Salah satu manfaat utama dari sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. Sistem ini mampu mengotomisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, pencatatan transaksi, atau pengelolaan inventaris, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Menyediakan data akurat dan real-time untuk analisis dan evaluasi. Mendukung keputusan strategis berbasis data, bukan institusi semata. Sistem informasi menyediakan data yang akurat, relevan, dan real-time yang sangat dibutuhkan oleh manajer atau pengambilan keputusan. Informasi ini membantu dalam menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Dengan dukungan sistem informasi, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis berdasarkan data, bukan sekedar institusi. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Memberikan layanan responsif, cepat, dan juga personal. Contohnya penggunaan CRM untuk memahami pelanggan atau sistem rekam medis di rumah sakit. Sistem informasi memungkinkan organisasi memberikan layanan yang cepat, responsif, dan personal. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan sistem Customer Relationship Management atau yang disebut juga sebagai CRM untuk memahami preferensi pelanggan dan memberikan layanan yang sesuai. Dalam sektor kesehatan, sistem informasi rumah sakit memungkinkan dokter mengakses data pasien dengan cepat sehingga meningkatkan kualitas perawatan. Yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Meningkatkan kemampuan inovasi dan adaptasi pasar. REP dan sistem informasi lainnya membantu integrasi proses bisnis. Organisasi yang memanfaatkan sistem informasi secara efektif dapat memperoleh keunggulan dibanding pesaingnya. Mereka bisa berinovasi lebih cepat, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, serta mengelola operasi dengan lebih efisien. Misalnya penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau yang disebut juga sebagai ERP, membantu perusahaan mengintegrasikan seluruh proses bisnis untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik. Yang kelima adalah inovasi dan kolaborasi. Meningkatkan pertukaran informasi antar tim melalui sistem digital. Mempercepat kerja tim dan mengurangi miskomunikasi. Sistem informasi memfasilitasi komunikasi internal dalam organisasi melalui platform digital seperti email, chat, dan sistem kolaborasi proyek. Informasi dapat dibagikan dengan mudah dan cepat antar tim atau departemen, sehingga meningkatkan efektivitas kerjasama dan mengurangi miskomunikasi. Yang keenam adalah pengolahan data. Menyimpan dan mengatur data dalam jumlah besar secara aman, memudahkan pencarian, pelaporan, dan analisis jangka panjang. Sistem informasi membantu menyimpan dan mengatur data dalam jumlah besar secara aman dan terstruktur. Data yang tersimpan bisa dengan mudah diakses dan dianalisis kapanpun dibutuhkan. Selain itu, sistem juga dapat menyimpan riwayat data yang bermanfaat untuk analisis jangka panjang dan pelaporan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap aktivitas tercatat dalam sistem, memudahkan audit dan mendorong akuntabilitas dalam suatu organisasi. Dengan sistem informasi, semua aktivitas yang dilakukan dalam organisasi dapat tercatat dan dilacak. Hal ini menciptakan transparansi yang tinggi dan memudahkan dalam melakukan audit pelacakan kinerja. Kejelasan jejak ini dapat juga mendorong akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data.
Selanjutnya, saya akan membahas manfaat sistem informasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga pemerintahan. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Jadi, sistem informasi ini sangat membawa revolusi besar terhadap dunia pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan perguruan tinggi. Yang pertama, akses pendidikan lebih luas. Dengan adanya sistem informasi learning management system, siswa dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Hal ini sangat berpengaruh besar dan membantu para siswa yang terletak di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Contoh platformnya antara lain ada Google Classroom, modul, serta ruang guru yang memungkinkan siswa belajar di luar jam sekolah. Yang kedua, manajemen akademik yang lebih baik. Sistem informasi akademik atau yang disebut juga sebagai SIA membantu institusi dalam mengolah data, jadwal kuliah, nilai, dan absensi secara otomatis dan terintegrasi. Manfaatnya mengurangi beban staf administrasi dan data mudah dilacak. Yang ketiga, pembelajaran interaktif dan juga modern. Sistem informasi memungkinkan penggunaan multimedia, kuis interaktif, forum diskusi, dan video conference dalam proses pembelajaran. Manfaatnya adalah pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan tidak monoton, serta mengajak para siswa untuk lebih aktif dan ikut termotivasi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Guru dan orang tua bisa memantau perkembangan secara real time dari sistem. Misalnya melihat kehadiran, ulangan, dan juga catatan perilaku. Selanjutnya, manfaat sistem informasi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sangat terbantu dengan sistem informasi yang canggih dan juga terintegrasi. Yang pertama adalah rekam medis elektronik. Pasien tidak perlu lagi membawa dokumen fisik, semua data kesehatan tersimpan di dalam suatu sistem yang dapat diakses oleh dokter di rumah sakit manapun yang terhubung. Manfaatnya adalah diagnosis lebih cepat dan akurat, serta riwayat penyakit tidak hilang. Yang kedua adalah pelayanan pasien lebih cepat. Contohnya seperti sistem antrian online dan sistem pendaftaran online sangat mempercepat layanan di rumah sakit atau klinik. Yang ketiga, telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Dengan sistem informasi, pasien bisa berkonsultasi jarak jauh tanpa harus datang ke rumah sakit. Hal ini sangat membantu bagi pasien yang terletak di daerah terpencil. Contohnya seperti aplikasi Halodoc dan Alodokter. Selanjutnya, manfaat sistem informasi dalam bidang transportasi. Sistem informasi di sektor transportasi meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan juga keselamatan dalam perjalanan. Yang pertama adalah navigasi dan pemetaan. Aplikasi seperti Google Maps dan Waze memberikan informasi real-time tentang kondisi lalu lintas, rute cepat, dan estimasi waktu yang ditempuh. Yang kedua, pemesanan dan pelacakan transportasi. Layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Traveloka memungkinkan para penggunanya untuk memesan kendaraan, tiket pesawat, tiket bus dengan sangat mudah. Manfaatnya, proses pemesanan cepat dan juga transparan, serta pengguna bisa melacak kendaraan secara real time. Yang ketiga adalah manajemen armada dan juga logistik. Jadi, perusahaan transportasi dan logistik menggunakan sistem informasi untuk memantau pergerakan kendaraan, mengatur rute pengiriman, dan melacak pengiriman barang. Manfaatnya adalah efisiensi biaya operasional dan juga pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang keempat adalah keselamatan transportasi. Jadi sistem sensor dan monitoring bisa mendeteksi gangguan atau potensi kecelakaan. Di transportasi publik, sistem informasi membantu dalam pengawasan CCTV, kontrol tiket otomatis, dan pengumuman real time. Selanjutnya adalah manfaat sistem informasi di bidang pemerintahan. Sistem informasi mempercepat transformasi pemerintahan menjadi lebih modern, efisien, dan transparan. Yang pertama adalah pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Jadi warga dapat mengurus dokumen seperti paspor, SIM, NPWP, hingga KTP melalui layanan online tanpa harus pergi dan antri ke kantor pemerintahan. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Data keuangan, proyek pemerintah, dan laporan kegiatan bisa dipublikasikan secara digital sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengawasinya. Dampak positifnya dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, respons darurat lebih cepat. Sistem informasi juga membantu koordinasi cepat dalam bencana alam, pandemi, atau krisis yang lainnya, seperti penyaluran bantuan atau data vaksinasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing organisasi. Merupakan investasi penting di era digital
untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Itu tadi adalah beberapa manfaat utama dari sistem informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.